lagi dengan saya Erwin Atos Malumar dalam acara La Piazza Aperitivo. Nah, kali ini La Piazza mengangkat tema yang agak menarik, yaitu tentang sepak bola. Kenapa sepak bola? Karena kalau kita bicara tentang Italia, selalu dianggap salah satu pusatnya olahraga sepak bola di dunia ini. Jadi banyak orang yang datang ke Italia tidak hanya bicara tentang kebudayaan, museum, dan lain-lain, tapi juga sangat penting itu sepak bola. Sepak bola dianggap sebagai salah satu nilai yang mungkin penting bahkan dianggap kalau seorang penulis terkemuka pernah mengatakan sepak bola adalah agama di Italia ini. Nah, berangkat dari itu kita kali ini La Piazza akan mendiskusikan tentang salah satu event yang sangat penting mungkin dan juga penting di Italia, yaitu Coppa Italia. Kenapa Coppa Italia? Karena kalau nggak salah bertepatan pada tahun ini tepat 100 tahun Coppa Italia, Om Habib. Jadi dan rekan-rekan. Jadi 100 tahun saya lihat ada satu tulisan penulis Italia juga melihat bahwa akan ada acara besar-besaran kayaknya menyambut tentang Coppa Italia ini. Nah, saya pikir semifinal sudah selesai, hasilnya sudah kita ketahui bahwa kali ini Coppa Italia akan mempertemukan dua tim besar yang cukup familiar, Juventus versus Inter Milan. Dan kalau kita lihat rekam dalam 20 tahun terakhir, hampir didominasi oleh dua tim ini, yaitu Juventus dan Inter. Kalau tidak salah dalam 20 tahun ini, Juve punya memenangkan 5 trofi dan Inter 4 trofi. Tapi apapun itu, saya pikir menarik juga kita sore ini, waktu Indonesia atau siang waktunya Italia, mendiskusikan tentang sepak bola yang lama tidak kita sentuh. Betul sekali. Biasanya tentang pendidikan terusnya, Mas ya. Betul. Jadi biasanya tentang pendidikan, biasanya tentang mostly pendidikan atau acara-acara PPI. Nah, kali ini saya pikir terima kasih banyak kepada kawan-kawan PPI Italia, terutama ad hoc yang melihat sepak bola sebagai salah satu daya tarik untuk kenapa harus sekolah di Italia. Salah satu faktor pendukungnya ya. Satu pendukung. Sekolah dan nonton bola. Kalau saya faktor utama, Om Habib. Faktor utama. Oke. Terima kasih juga pada kawan-kawan yang sudah bergabung juga. Saya lihat ini banyak Kak Dela, Kak Winnie, Bang Pandu, Mas Hafiz, Kak Siti, dan juga Aurelia, dan juga kawan-kawan lainnya. Silakan ikut bergabung dalam salah satu topik yang saya tidak tahu apakah semua anggota PPI Italia ini punya konsen yang sama. Kalau Om Habib itu mengatakan bahwa sepak bola adalah salah satu variabel pendukung, kalau saya variabel utama. Kenapa harus studi di Italia? Beda-beda. Berbeda-beda. Gitu. Oke, Om Habib. Jangan panggil Om. Apa? Abang. Ya, Habib Mas. aja. Habib. Ini final akan 3 hari lagi dan akan bertempat di Roma kalau tidak salah, Roma. Jadi Olimpico Roma sih. Olimpico Roma, kapital de mondo, ibu kota dunia. Jadi apa yang menarik dalam final kali ini kira-kira, Mak? Final ini sangat menarik menurut saya karena khususnya bagi Inter ya. Inter yang pada saat ini sedang juga berusaha untuk mendapatkan juara sebagai juara di Liga Italia atau di Serie A dan sedang bersaing dengan dengan AC Milan. Tapi di lain hal Juventus justru performanya juga sekarang tahun ini kurang baik, tapi dibuktikan dengan baik ya di Coppa Italia. Sampai mereka bisa bertemu di final bersama dengan Inter. Tapi menurut saya ini sebuah ajang final yang seperti sudah bisa terduga gitu ya. Kalau tidak Juventus, kalau tidak Inter, kalau tidak Milan, atau mungkin Napoli seperti itu. Cuman bagaimanapun kondisinya di final pasti akan menjadi salah satu yang paling menarik, soalnya 2 kota di Italia
yang menjadi pusat utama sepak bola itu selalu adalah kota Milan dan Torino. Jadi Juventus berasal dari Torino, merupakan kota besar juga dengan penduduk yang banyak, dan apalagi Milan gitu. Terdapat dua tim besar dan tim bersejarah. Dan dua tim ini adalah tim yang paling bersejarah menurut saya. Seperti itu, Mas. Oke. Inter sedang racing juara. Nah, saya pikir hari ini sedang di atas ya, di Capolista. Dan saya pikir saya lihat Twitter di Italia bicara tentang sepak bola nanti malam. Saya pikir Milan lawan Verona kalau tidak salah. Ini sudah 2 hari ini karena menjelang habis musim, tinggal 3 pekan lagi. 2 pertandingan. Dua pertandingan. Milan masih ada 3 pertandingan. Dan kemudian nanti malam kita akan menyaksikan, mungkin sore ini, malam ya, waktu Italia. Kita menyaksikan kurang lebih kira-kira akan penentuan siapa juara. Karena poinnya agak tipis, kita Inter di atas dengan 1 poin, tetapi Milan masih punya 1 pertandingan. Namun pada saat yang sama, Inter juga merasa dibuat tekanan karena mereka harus memenangkan menghadapi Juventus. Nah, siapa peluang yang paling besar di antara Juve lawan Inter ini, Habib? Berdasarkan data yang saya peroleh dari list winner of Coppa Italia dari seri pertama hingga seri terakhir, memang turnamen ini dikuasai oleh 2 tim tersebut, yaitu salah satunya ya Juventus dan juga Inter. Juventus sudah memenangkan 14 kali trofi dan Internazionale sudah memenangkan 7 trofi. Namun menurut saya di sini adalah yang sedang berada di atas angin adalah Juventus. Mengapa demikian? Karena Juventus sangat berpengalaman ya dalam kompetisi ini. Soalnya tahun kemarin mereka adalah juara bertahan, gitu. Namun kekurangannya adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Juventus tahun ini performanya sedang naik turun seperti itu ya. Soalnya di pertandingan terakhir di Serie A mereka kalah nih oleh tim yang berasal dari kota saya, Genoa. Padahal Genoa itu berada di 2 terakhir dari klasmen gitu kan, nomor 19. Dengan kekalahan 2-1 waktu beberapa hari yang lalu di Genoa. Dan ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi tim Juventus agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ketika di final nanti di Olimpico Roma. Ya, menurut saya Juventus sedikit di atas angin walaupun sedang tertatih-tatih berada di peringkat 4 klasmen saat ini. Dan saya juga yakin Inter tidak akan mau melepaskan peluang juara ini karena saya yakin juga Inter ingin mengawinkan gelarnya, benar begitu Mas? Antara Coppa Italia dan Serie A juga seperti itu. Iya, saya melihat kondisi seperti demikian juga bahwa Juve sedang di atas angin dalam artian mereka sudah mengamankan posisi Champions League. Makanya saya tidak terlalu khawatir ya. Peduli bahwa kalah atau menang mereka sudah memastikan satu kursi di Champions League, makanya melawan Genova lain-lain saya pikir mereka akan menurunkan skuad kelas 2 mereka, kelas 2, dan yang paling penting mungkin mereka akan mengejar habis-habisan Coppa Italia ini karena nampaknya ini adalah gelar satu-satunya yang bisa dicapai. Tapi match yang menarik, match-nya juga sudah pernah juga ya, Super Coppa Italia kalau tidak salah di awal tahun ini. Gimana Mami? Kayaknya Inter lawan Juventus juga ya, Super Coppa. Iya, betul. Karena juara bertahan tahun lalu Serie A adalah Inter dan juara bertahan Coppa Italia tahun lalu adalah Juve gitu. Apa yang bisa kita baca dalam pertandingan terakhir antara Juve lawan Inter? Ya, tetap sebagai big match derby di Italia gitu ya. Selalu menjadi pertandingan yang sangat panas gitu. Soalnya saya punya teman nih, supporter Inter, orang Italia asli gitu. Mereka mengatakan derby yang sebenarnya bagi Inter fans itu bukanlah Inter versus Milan sebenarnya.
bagi mereka adalah derby yang sebenarnya bagi Inter itu adalah Inter versus Juve gitu. Hmm. Bahkan ini salah satu derby terpanas juga di Italia yang bisa menyebabkan apa ya, kekerasan dan segala macam, mungkin pemukulan, mungkin bisa juga pembunuhan seperti itu kata teman saya adalah hal yang biasa gitu. Sehingga derby antara Inter dan Juve ini pasti akan panas. Maupun bukan skuad inti yang turun atau banyak pemain-pemain dari lapis kedua, mereka bilang pasti akan panas dimanapun lokasinya, baik itu di Milan maupun di Turin ataupun di tempat netral nanti di Olimpico Roma. Olimpico Roma ya. Hmm. Coppa Italia menarik karena semua tim profesional ikut dalam kompetisi ini, Serie C, Serie B, dan Serie A. Itu yang membedakan kompetisi ini dengan Serie A, kira-kira. Betul sekali. Betul sekali. Nah, namun kalau kita lihat tentang ini ya, kalau kita bandingkan dengan Serie A, pamornya masih agak kurang kayaknya. Betul. Pamornya masih agak kurang. Tapi tetap saja ini menjadi tontonan menarik, apalagi jika berkaitan dengan ya tim-tim besar misalnya Juventus, AC Milan, Inter, Roma, Napoli dan gitu. Nah, seberapa jauh sih sebenarnya Om Habib melihat Coppa ini penting bagi cukup prestisius bagi sebuah tim itu. Selain ini ya, apapun kalau Inter lawan Juve, apapun gamenya, nggak mau ketemu di Serie A ataupun ketemu dalam kompetisi lainnya tetap menarik. Tapi apa yang membuat Coppa Italia ini menarik bagi orang untuk menontonnya dibanding Serie A? Oke, betul sekali Mas Erwin. Seperti yang Mas Erwin mention sebelumnya bahwa kompetisi ini bisa diikuti oleh divisi-divisi terbawah gitu ya, dan juga menjadi ajang bagi tim-tim lain, tim-tim kecil untuk memamerkan dan menunjukkan kemampuan mereka gitu. Juga sebagai ya bisa dikatakan marketing juga, memperkenalkan pemain mereka seperti pemain-pemain muda dari pemain-pemain dari dari SSB-nya lah ceritanya seperti itu kan. Nah, jadi Coppa Italia Primavera. Ya, Coppa Italia ini sebenarnya selain sebagai ajang prestisius tim-tim besar juga yang bisa mencapai laga akhir, tapi juga bisa menjadi ajang sebagai promosi pemain-pemain muda gitu. Pemain-pemain muda berbakat, baik orang Italia aslinya atau foreigner-nya juga gitu, bisa nanti diorbitkan ke tim-tim utama atau nanti dikirim dan dijual ke tim-tim besar di Eropa lainnya. Jadi menurut saya seperti itu, dan juga ya Coppa Italia ini kan jika juara ya hadiahnya juga nggak main-main, sudah tentu mereka ingin hal tersebut dan menjadi bagian dari sejarah juga gitu kan, bagi sejarah dari sepak bola Italianya juga. Dan juga jika seandainya Inter dan Juventus tidak masuk dalam zona Champions League, juara dari Coppa Italia ini bisa masuk ke zona Eropa gitu. Jadi akan membantu sekali bagi tim-tim yang misalnya tidak masuk dalam zona Eropa bisa masuk kompetisi Eropa. Itu salah satu hal penting. Dan juga khususnya untuk pertandingan Inter dan Milan, saya yakin ini ajang prestisius bagi supporter mereka masing-masing. Jadi saya pernah mendengar istilah bahwa boleh kalah sama tim-tim kecil kayak Udinese atau Bologna atau Sassuolo, tapi tidak boleh kalah dengan Juve atau tidak boleh kalah dengan Inter gitu loh. Jadi ini pertandingan mahal menurut saya. Ya, saking segitunya rivalitas mereka ya. Betul sekali, Bung Erwin. Ya, saya semalam juga ketemu dengan seorang teman. Ini sebenarnya dia tenaga pembantu, kenapa ya? Ofisial di kampus saya.
Dan dia tahu saya pendukung Inter dan dia pendukung Juve, dan saya godain dia bahwa Dybala akan pindah ke Inter. Jadi gimana nih finalnya? Wah, ini perang psikologis ini perang psikologis saya bilang. Yang ingin saya katakan bahwa sepak bola akan menjadi culture, menjadi apa namanya nilai yang nomor 2. Jadi selain mereka bicara tentang keluarga di dalam dan pekerjaan sehari-hari, mereka juga bicara tentang sepak bola di tempat manapun, entah itu di kampus, di rumah maupun di lingkungan apa nama sehari-hari bagi Itali. Itu yang saya lihat hampir pembicaraan dengan teman, cara memulai percakapan selalu saya mulai percakapan dengan sepak bola. Mungkin Anda dari tim mana, Anda dari kota mana, dan itu Iya. menjadi saya pikir itu trik ya. Pertanyaan wajib ya. Nah, itu trik juga kawan-kawan bagaimana memulai percakapan dengan kawan-kawan di daerah apa namanya di kawan Italia lah saya pikir. Hampir saya memulai percakapan dengan sepak bola. Mungkin saya teman baik ini. Oh, Anda dukung mana? Inter. Oh, Milan. Kita saling menggoda. Tapi apapun itu final, siapa pemain yang harus diawasi dalam final ini? Inter sudah mulai perang psikologisnya. Katanya ketika Dybala habis kontrak, dia akan membajak Dybala katanya. Jadi itu sepertinya perang psikologis menjelang final. Gimana, Om Habib? Isu-isu itu pasti terjadi ya, apalagi menjelang kompetisi atau musim berakhir gitu. Ada isu transfer pemain, ada yang bilang pemain utama dari tim A akan pindah ke tim rival dan sebaliknya juga. Dan itu sering terjadi sebenarnya, tapi kita belum tahu lah ya ke depannya seperti apa, karena isu-isu transfer ini panas-panas gimana juga gitu ya. Menurut saya pemain dari Juventus yang paling pasti ya menjadi pemain yang selalu akan diawasi itu adalah pasti Paulo Dybala, karena dia adalah pemain yang bisa bisa sebagai striker, bisa menjadi seorang gelandang, bisa menjadi seorang sayap, jadi tidak mesti harus berada di dalam posisinya. Sedangkan untuk di Inter itu saya akan katakan adalah Edin Dzeko dan Lautaro Martinez. Seperti itu. Itu dua pemain kunci. Dua pemain kunci yang berperan penting. Kita juga punya banyak rekan-rekan yang sudah bergabung di sini, ada Mas Adityo dan Mas Masyar mungkin. Silakan kalau kawan-kawan punya pertanyaan atau komentar terkait dengan Coppa Italia ini. Mas Fahmi, Mas Hafiz juga silakan kalau ingin saling mari sharing-sharing, soalnya kan acaranya juga tentang sharing-sharing Coppa Italia. Mana tahu dari teman-teman di sini ada yang fans dari Internazionale ataupun Juventus enggak, atau enggak keduanya, ada yang fans Milan yang benci dengan Inter mungkin, atau segalanya kan. Saya pendukung Inter, tapi kemarin dalam semifinal saya menonton langsung Fiorentina lawan Juve dan dimenangkan oleh Juve. Tapi di akhir pertandingan itu rivalitasnya kencang sekali, ada bentrok masing-masing tifosi ya. Karena saya dengar itu cerita panjang apa namanya hubungan Fiorentina dengan Juventus. Saya baca artikel itu dimulai ketika Juventus membajak Roberto Baggio dari Fiorentina. Oh iya. Jadi waktu itu Roberto Baggio dianggap salah satu pangerannya, Totti-nya Fiorentina. Dibajak oleh Juventus. Sehingga waktu itu kalau tidak salah pada tahun yang sama Baggio jadi pemain terbaik dunia, 93 waktu itu. Gitu. Jadi sejak saat itu rivalitas makin menguat. Apalagi tahun ini striker utamanya Fiorentina, Vlahovic, juga dibajak Juventus lagi. Dibajak Juventus lagi. Jadi waktu itu saya dengar itu pertandingan kali ini panas karena tidak hanya rivalitas, tetapi juga bagaimana saling tikung-menikung dalam transfer. Betul, sering sekali. Dan itu menarik, yang membuat Italia menarik itu mungkin itu, dan itu membuat apa ya panas di
di apa namanya, Bursa transfer. di bursa transfer dan juga di pertandingan itu sendiri. Mhm. Apa yang bisa kita, saya juga melihat banyak kekecewaan ya dari fans Italia ketika timnas Italia mereka tidak lolos Piala Dunia. Piala Dunia Meskipun kedua kalinya. kedua kalinya secara berturut-turut ya, dan itu secara berturut-turut. Tahun pertama saya menyaksikan sendiri waktu tinggal di Firenze bagaimana kemurungan itu seperti bendera setengah tiang selama seminggu itu. Saya nggak, tapi yang di sini saya belum bisa melihat ya, efeknya. Tapi waktu tidak lulus pertama kali itu efeknya luar biasa bagi orang Italia gitu. Dan itu jadi pembicaraan. Nah, ini kita sekalian bicara tentang Serie A juga ya. Mau tidak mau bicara tentang Coppa Italia juga kita otomatis juga bicara tentang sepak bola Serie A. Italianya. Ya, jadi apakah konsentrasi Inter Milan akan terganggu dengan apa namanya? Begini, pertanyaannya saya balik. Nanti malam ada pertandingan Fiorentina dengan Milan. Nah, bagaimana Hellas Verona implikasi? dengan Milan. Iya, Verona dengan Milan. Bagaimana implikasi pertandingan ini dengan persiapan Inter Milan? Karena saya pikir ini pertandingannya juga disaksikan oleh Italia. Saya dengar dalam 2 hari ini di Twitter jadi trending topik terus itu. Ketika Inter menang lawan Empoli itu, kemudian orang akan menunggu Milan hasilnya apa. Karena akan menentukan siapa juara. Kalau Milan kalah atau seri, dan itu Inter belum pasti poinnya menang. jadi sama 78. Kalau seri. Kalau Milan nanti malam seri. Nanti malam seri poinnya sama. Kalau sama pakai head to head atau poin atau selisih gol? Kalau biasanya ya kalau dalam beberapa tahun terakhir itu lebih ke head to head gitu. Bagaimana pertandingan antara Inter dan Milan gitu. Baru faktor pendukung keduanya adalah selisih gol biasanya. Oke. Seandainya Milan menang nanti malam, seberapa jauh itu berpengaruh dalam persiapan Inter Milan, Om Habib? Kalau menurut saya ada pengaruh ya? Atau jangan-jangan itu nggak pengaruh sama sekali? Tidak akan terlalu berpengaruh ya dalam persiapan, khususnya persiapan Inter menghadapi Juventus nanti. Karena saya yakin Inter ini diisi oleh para pemain-pemain hebat dan pelatih-pelatih hebat berkelas dunia juga ya. Mereka adalah pemain-pemain profesional. Mereka harus siap apapun yang akan terjadi ke depannya. Baik mereka harus gagal di Serie A ataupun seandainya mereka gagal juga di Coppa Italia, kita tidak ada yang tahu. Tapi saya yakin dengan keprofesionalitasannya mereka ini, mereka pasti akan memiliki strategi-strategi khusus bagaimana mempersiapkan pemain dari si pelatihnya, strategi untuk memenangkan dan mencetak gol misalnya, dan juga seperti apa ya, tidak menurunkan pemain terlalu lama misalnya kalau seandainya harus sampai injury time gitu di final nanti gitu. Jadi pilihan di Inter ini sangat banyak sekali ya pemain-pemain. Jadi menurut saya tim pelatih pun tidak akan kesulitan ya. Siapa yang akan menjadi starting line up nantinya. Menurut saya semuanya sama-sama bagus gitu ya. Dari lini tengahnya mendukung, dari Juve pun seperti itu gitu. Cuman sangat disayangkan saja Juve tahun ini ya lagi naik turun aja performanya gitu. Kalau di Inter, kalau menurut saya Inter ini sering konsisten ya terhadap pertandingan. Sehingga saya yakin pasti akan ada terus improvement jika ada kekurangan bagi para pemain dan juga dari tim pelatihnya. Skuadnya juga sangat-sangat mumpuni ya. Kalau saya berpikir ini, saya sebagai fansnya AC Milan ya, saya melihat Inter ini lebih konsisten dibandingkan Milan. Kalau Milan
hanya bisa menang 1-0 kadang, tapi kalau di bagian Internya, Inter bisa sampai 4-0 misalnya gitu kan. Jadi menurut saya ya mereka tidak akan masalah sih untuk persiapan ini. Mereka juga pasti berharap-harap cemas ya agar seandainya AC Milan ini tergelincir di pertandingan 2 terakhir ini gitu kan, melawan Verona nantinya atau siapa lagi terakhir nanti gitu. Ya seperti perjudian juga lah sebenarnya hal-hal yang seperti ini. Makanya sepak bola bisa jadi judi juga di sini gitu kan. Seperti itu, Mas. Oke, rekan-rekan ada yang mau ikut nimbrung dalam bicara tentang Dan Coppa Italia atau mungkin punya informasi atau cara pandang yang apa ya, catatan yang menarik tentang Coppa Italia ini. Karena jarang-jarang loh PPI membuat diskusi tentang sepak bola loh. Saya pikir ini baru pertama kali ya kayaknya. Dalam sejarah, sepertinya tidak hanya pengurusan PPI ini aja, tapi juga dalam sejarah PPI kayaknya baru kali ini. Baru kali ini. Dan kalau responnya bagus, mungkin kita akan bicara lebih banyak nanti ke depan tentang La Piazza Aperitivo ini. Silakan, Bang Pandu mau kasih komentar? Eh, mau dikit ini sih, bukan bukan komentar ya. Apa lebih tepatnya kayak mau nanya aja sih. Kan kalau misalnya kita lihat nih di Italia itu kayak apa ya, budaya nonton bola itu kayak sangat-sangat apa ya, sangat-sangat hal yang udah kayak biasa banget gitu. Jadi kayak hampir kayak tiap match tuh sering banget kalau misalnya match yang, tapi yang match-match besar sih mungkin ya. Itu kayak stadiumnya hampir kayak penuh dan itu suasana tuh kayak bener-bener kayak seru banget gitu. Itu kira-kira bisa diaplikasikan di Indonesia nggak ya? Kira-kira habisnya kayak, aku rasa kalau misalnya di Indonesia orang-orang pada suka nonton bola, aku rasa industri bola di Indonesia kayak bisa growing juga sih. Baru nanya aja sih, cuman kayak wondering aja gitu. Oke, boleh ikutan jawab lah ya. Oke. Saya udah pernah kemarin nonton pertandingan antara Genoa dan Milan di Genova gitu ya. Kalau saya lihat sih antusias tim-tim mediocre gitu, mereka pasti akan rame ya datang ke stadion. Bisa dikatakan hampir penuh, tapi tidak terlalu penuh lah ya. Kalau dibandingkan Liga Jerman dan Liga Inggris, karena menurut saya ini sebenarnya Liga Italia ini kalau secara okupansi kedatangan supporter ke stadion tidak terlalu setinggi Inggris dan Jerman. Itu sayangnya. Saya juga kurang paham ya kenapa. Karena seperti ini loh. Di kota-kota di Italia itu terdapat lebih dari satu tim yang berasal dari kota yang sama gitu. Yang menyebabkan tim tersebut atau supporter tersebut berselisih gitu. Kalau di kota saya ini kan tim mediocre ya, Genoa dan Sampdoria, dan mereka itu benar-benar berantem. Jadi setengah populasi kota Genova ini untuk Genoa dan untuk bagian selatannya ya untuk Sampdoria gitu. Beda-beda juga gitu. Sehingga okupansi untuk datang ke stadionnya itu jadi sedikit gitu loh. Nah, berbeda dengan Indonesia yang misalkan kita katakan Persija misalnya atau Persib Bandung. Mereka main di Jakarta, main di Bandung, itu ya supporternya ya mereka-mereka aja yang datang. Orang Bandung ya orang Jawa Barat nonton di GBLA atau di Jalak Harupat misalnya. Kalau ya orang Jakarta ya nonton di GBK misalnya gitu. Ya mereka aja yang nonton gitu kan. Nah, sayangnya bagusnya dari Italia ini adalah bagaimana cara mereka menyambut supporter lawan gitu. Meskipun mereka ya mohon maaf nih berkata-kata kasar lah gitu terhadap supporter lawan gitu, tapi pihak kepolisian di sini benar-benar menjaga yang namanya ketertiban dan keamanan. Soalnya ya di sekitar stadion itu ya belakang stadionnya langsung apartemen orang gitu kan. Kebayang kalau seandainya tawuran gitu kan, wah hancur dah rumah orang. Kalau di Indo kan tawuran-tawuran gitu kan sampai lempar-lempar batu dan segala macam, bunuh-bunuhan malah. Ya saya juga supporter sepak bola Indonesia juga ya. Saya juga melihat langsung depan mata saya gitu kan. Kalau di Indonesia ya terlalu barbar. Kalau di sini barbar tapi mereka paham yang namanya batasan gitu. Ini just a football game gitu loh. Ini hanyalah sebuah olahraga, ngapain bunuh-bunuhan gitu loh. Dan
rivalitas ya tetap rivalitas gitu. Tapi hanya di stadion aja gitu loh. Udah selebihnya kita ya sesama penduduk kota gitu ya. Ya kita bersaudara seharusnya gitu kan. Cuman kalau di sini ya agak sulit juga ya, agak serem juga ya. Misalnya tim saya di kota saya kan ada 2 nih, misalnya pakai salah satu jersey mereka aja deh, itu agak sulit. Dan apalagi di Indonesia gitu. Di Indonesia kan pemikiran orang, ini kota gue, ngapain lu ngedukung tim itu gitu loh di sini, ngapain lu pakai jersey itu. Jadi menurut saya pola pikir supporter di Indonesia itu masih barbar gitu. Termasuk terkadang saya ketika nonton di Indonesia pun eh, supporter lawan ya walaupun mereka datang ada yang datang ya paling sama supporter sahabat gitu. Kalau misalnya Persib Bandung tuh sama Persebaya mereka bersahabat ya mereka nggak masalah. Persija mereka bersahabat sama Arema mereka berteman. Tapi kalau seandainya Persib Bandung dan Persija ketemu nggak kan mungkin ada yang namanya supporter dari kebelah salah satu pihak datang gitu. Tapi di sini bagusnya mereka bisa gitu. Kayak Juve sama Inter, supporter Inter datang, supporter Juve datang ke Inter, supporter Inter datang ke Juve gitu. Itu sisi bagusnya sih menurut saya kalau sepak bola di Eropa karena sepak bola itu yang sebenarnya menyatukan kita semua gitu. Kembali lagi nanti wadah terakhirnya itu adalah timnas gitu. Nanti ketika timnas main nggak ada lagi tuh yang namanya pakai jersey klub kebanggaan, ya jersey kebanggaan negara nanti yang kita bawa ke stadion gitu loh. Nanti lu mau supporter Milan, supporter Napoli dan lain-lain kita di dalam stadion dukung Italia bagi. Nah, itu pola pikir yang belum kita dapatkan di Indonesia. Saya juga nonton Malaysia ya. Kayaknya ini jadi topik menarik ke depan ini. Terima kasih Bang Fahmi. Ya, ini saya lihat respon di Twitter juga lumayan bagus terhadap acara kita ini. Mungkin ke depan kita akan mulai undang juga kawan supporter dari masing-masing. Jadi di Indonesia ini pendukung masing-masing tim ini besar juga gitu cakupannya. Saya lihat misalnya Juve ID, Inter ID itu pendukungnya udah ratusan ribu di Indonesia. Dan mungkin kita akan diskusikan. Tapi yang menarik juga isu tifosi ya. Saya pikir kita harus coba membedah ini secara dingin dan secara akademis. Saya pikir untuk belajar tentang sejauh mana kita bisa saling belajar tentang toleransi maupun pride masing-masing. Para pendukung sepak bola. Ya, mendukung itu hal yang biasa saja, tapi ada batas-batas di mana tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang melanggar SARA misalnya. Misalnya kalau kita lihat bagaimana contoh banyak sekali ya rasis apalagi rasis itu ya, dan kemudian itu FIGC juga punya dengan sangat tegas melarang pertandingan dan menghukum tim-tim yang membiarkan rasisme itu terjadi dalam dunia olahraga gitu. Betul. Terkadang jika ada sesuatu yang rasis dari suatu supporter di sini itu stadion dikosongkan untuk pertandingan selanjutnya gitu. Itu adalah hukuman yang setimpal sih menurut saya, bisa merugikan mereka juga gitu. Jadi mereka paham betapa mereka ini kan kayak darah daging mereka ya nonton sepak bola gitu. Kebanggaan gue banget lah katanya gitu. Kalau misalnya nanti di next match mereka nggak bisa nonton, itu kan kerugian bagi mereka juga gitu, nggak bisa ngebantu timnya untuk menang gitu kan. Seandainya ada hal-hal rasis, nah hal-hal tersebut bakal merugikan tim, mulai dari hilangnya tiket misalnya yang harus bisa membantu keuangan tim juga gitu kan. Ya kalau seandainya rasis terus, ya tim bisa bangkrut juga gitu. Seperti itu. Berpengaruh banget lah pokoknya. Oke. Saya yang paling menarik ini ketika membahas sepak bola dan antropologi misalnya. Jadi kalau kita lihat demografi latar belakang pendukung. Kalau di Turin ini memang cuma ada 2 tim. Saya kebetulan tinggal di Turin, di Torino. Hampir kalau orang Turin itu asosiasinya, orang asli Turin itu ke Torino. Tapi kalau kita lihat demografi kelas-kelas jadi pekerja.
Jadi Turin dianggap salah satu kota industri di Eropa dan Italia Betul. juga, dan salah satu apa namanya paling banyak basis buruh. Makanya yang menarik ketika saya kuliah di Turin ini, gerakan-gerakan sosial itu masih cukup masif di kota ini. Kalau di kampus saya itu yang kita lihat gerakan komunis atau kiri sudah mati, tapi di Italia itu di Turin ini masih ada. Jadi masih banyak orang bagian selebaran. Seperti saya merasa seperti di 98 saya di Turin ini. Jadi gerakan sosial itu masih cukup ada, dan basis Turin itu Italia itu Juventus adalah basisnya basis para pekerja itu demografinya. Jadi kalau para pekerja itu mostly mereka itu akan menjadi pendukung Juve. Sedangkan bagi warga asli yang demografinya bukan buruh atau punya sejarah panjang, mereka akan mendukung Turin. Nah, Inter ini menarik juga kalau kita demografi dalam sejarahnya, kan ini klub elit ini. Jadi salah satu yang membedakan Inter dengan AC Milan itu demografi pendukungnya. Meskipun saat ini pemilahannya tidak terlalu tajam ya, pemilahannya. Banyak juga sih pendukung Inter dari kelas-kelas pekerja. Tapi dulu dalam sejarahnya kelas pekerja itu para pendukung AC Milan sebenarnya. Begitu. Karena tim pertama di kota Milan sebenarnya kan. AC Milan. Nah, bagaimana Mas Habib melihat demografi para pendukung ini dengan perpolitikan Italia misalnya? Saya pikir kalau kita lihat hari ini politik Italia juga agak ke kanan. Nah, kalau kita bicara kanan ini, itu pusatnya itu di Roma misalnya. Dalam sejarah Roma itu kan kita kutip pendukung sedikit agak kanan lah dalam sejarahnya itu. Rezim fasisme di zaman Mussolini itu salah satu pusatnya itu di Roma. Jadi Roma waktu itu mendapat keuntungan yang luar biasa, dapat dukungan dari rezim ini. Nah, apakah masih melihat relasi antara politik dan sepak bola dalam wajah Coppa Italia saat ini? Gimana? Kalau jujur ya, kalau seandainya hal tersebut kayaknya mungkin ada, tapi tidak terlalu kelihatan gitu. Soalnya kan saya kurang tahu juga ya organisasi sepak bola di Italia ini atau FIGC-nya, PSSI-nya dari Italia ini sistem kerjanya seperti apa sih sebenarnya? Kalau di Indo itu kan benar-benar di luar politik banget seharusnya, tapi tetap aja unsur politik itu bakalan menjadi hal yang lumrah gitu loh di Indonesia. Sedangkan kalau di sini saya pun meyakini hal tersebut pasti ada, tapi tidak terlalu kelihatan. Karena mungkin kita nih berada di kota yang bukan pusat pemerintahannya ya kayak di Roma gitu, jadi belum kelihatan banget. Tapi saya yakin persepak bolaan itu pasti ada politiknya, soalnya pastilah berkait. Karena bicara tentang ini ya, tentang pemilih pasti ya, masa pemilih. Oke. Ini kita juga tadi ada Mas Fahmi juga bicara tentang perwakilan. Ya, mungkin ini salah satu respon yang menarik ke depan mungkin, karena ini baru diskusi yang pertama. Kita mungkin kawan-kawan PPI Italia akan mengadakan aperitivo lagi mungkin dengan topik yang lebih menarik, mungkin tentang tifosi, bagaimana kita bicara tentang tifosi di Italia, atau tentang transfer Serie A, atau juga yang lagi panas ini mungkin tentang menuju siapa juara liga. Itu sangat menjadi sangat seru sekali bahasannya, betul. Itu salah satu seru. Saya pikir kita akan mendiskusikan itu mungkin. Saya pikir ad hoc kita akan memilih diskusi itu. Nah, silakan rekan-rekan yang mau bergabung memberikan catatan, pandangan tentang diskusi kita pada siang hari ini atau sore waktu Indonesia ya. Ini ada Kak Riri juga. Selamat siang Kak Riri. Halo, siang. Aku baru gabung nih. Selamatin dulu ya. Keren banget tapi teman-teman diskusinya.
Jadi dukung mana nih Kak Riri? Inter atau Milan? Atau Juventus? Aku kebetulan Juventus sih. Ah, gitu. Anak Milan yang dukungnya Juve nih. Oh, gitu. Aduh, harus mampir ke Torin dong. Gitu. Nah, bener banget. Pasti nanti mampir sih. Gitu. Eh, Oh ya, ada Mas Fahmi nih. iya, Rebutan Scudetto dan keluar zona degradasi. Lagi seru banget, betul. Nah, betul. ada sebuah cerita juga nih kemarin ya, pertandingan di kota saya gitu ya, antara Genoa dan Sampdoria. Ini salah satu derby yang panas juga setelah derby della Capitale. Di sini kemarin itu kan Genoa dan Sampdoria ini kan ya maklum lah tim mediocre, tapi supporternya setia banget gitu. Mereka di bawah nih, di Genoa itu di 19 dan Sampdoria di 16. Jadi kedua tim ini sama-sama dari kota yang sama dan keduanya terancam untuk turun ke Serie B. Jadi waktu kemarin itu hampir seluruh jalan utama di kota Genova itu tutup, nggak buka. Jadi transportasi nggak ada, semua orang kemana-mana harus jalan kaki gitu loh. Soalnya kalau misalnya dari apartemen saya menuju ke pusat kota atau ingin berbelanja, itu saya kemarin nggak bisa keluar gitu kan, karena ditutup pertandingan gitu. Soalnya kedua supporter ini derby mereka gitu loh, dan musuh bebuyutan mereka ya antara Genoa dan Sampdoria, dan kemarin itu sampai mereka dipisahkan gitu loh. Jalan sebelah kiri ini untuk Genoa fans, yang sebelah kanan ini untuk Sampdoria fans gitu loh. Dan mereka pun sampai mengumpat dengan kata-kata gitu loh. Dan jangan ada yang sampai nyelip deh warna biru di warna merah atau warna merah di warna biru. Jadi perebutan dan pengamanan posisi untuk di Serie A ini pasti sangat seru sekali gitu. Jadi pertandingan kemarin itu akhirnya dimenangkan oleh tim yang bertindak sebagai tuan rumah, yaitu Sampdoria, dengan skor 1-0. Emil Audero, kiper dari Sampdoria, adalah orang yang berdarah Indonesia gitu. Jadi dia, saya pengen banget deh ketemu dia gitu loh. Dia soalnya bisa juga berbahasa Indonesia, soalnya ayahnya orang Lombok gitu. Dia tinggal di sini tapi sayangnya belum pernah ketemu sih gitu. Oh, kayaknya itu harus jadi target PPI Italia. Target PPI Italia kayaknya mengundang Emil Audero sebagai pembicara, keren banget kayaknya. Iya. Dan juga saya pikir yang menarik juga mungkin Indonesia punya klub juga di sini namanya FC Como. Jadi tidak jauh dari tempatnya Kak Riri dan Bang Sultan, yaitu di utaranya. Jadi ada namanya FC Como. Dan sekarang sudah naik ke Liga Serie B. Dan itu dimiliki oleh Indonesia, yaitu Jarum Super dari perusahaan Jarum. Dan tentu ini akan menjadi salah satu hal menarik juga. Como punya sejarah panjang dalam sejarah Italia, salah satu klub tua, tapi sempat bangkrut, kemudian dibeli oleh Jarum, dan sekarang merangkak naik lagi. Dan itu menjadi salah satu ceruk pasar juga yang menarik. Karena kalau kita lihat dalam sejarah Serie A di Indonesia, jadi saya kecil itu pasti kalau nonton Serie A di SCTV lain-lain itu pasti disponsori oleh Jarum gitu. Betul sekali. Ya, dan sekarang Jarum kaya. Ya, dan Jarum punya klub sepak bola di Italia. Saya tidak tahu apa tujuannya. Apakah ini memang sebagai hobi saja atau memang bagian dari marketing dari Jarum itu sendiri. Tapi itu akan menarik jika kita akan mendiskusikan tentang satu hal ini. Mungkin kalau ada kesempatan kita akan mengundang bisnis marketing di sepak bola kayaknya. Iya, bisnis marketing dan dari Como sendiri saya pikir. Dari Como sendiri saya pikir PPI harus coba melihat itu. Apalagi mengundang pemain sepak bola nih. Keren juga ya. Oke. Halo Pak Sultan, mau dukung siapa nih? Atau kasih komentar dong ini. Ya, halo. Nih kaget ada Riri di sini. Riri udah ngomong belum? Itu penggemar Dybala tuh. Oh iya, baru tahu. Iya, Dybala mau pindah Inter kan? Iya.
Ya, makanya nanti shifting nih dari Juventus ke Inter. Enggak ya, belum tahu. Tapi Itali nggak tahu sih. Kadang kita lihat kan dulu zaman Piala Dunia dulu Itali kayak wah luar biasa banget. Sekarang memang harus banyak diimprove sih kayaknya. Kayaknya kalau saya nonton dari komentar-komentar gitu-gitulah, ini pemikiran-pemikiran yang saya kumpulin dari hasil tontonan. Itu ya ini ada banyak evolusi di strategi bola gitu. Jadi kayak harusnya mungkin strategi yang dipakai sama Italia sekarang ini udah nggak ini terbukti dari Piala Dunia, nggak ada yang nggak lolos. Terus UCL juga si Liga Italia juga nggak ada perwakilan di perempat besar ya. Gitu. Jadi wah sayang banget gitu. Padahal di sini tapi kayak aduh Italinya lagi menurun gitu. Gitu sih. Gitu aja sih kalau mau komentar. Tapi tahun lalu Italia juga juara Liga Eropa. Iya, padahal juara Eropa. Itu juga nggak ngerti sih kenapa. Tapi gitu sih. Harus banyak juga yang diimprove. Sepak bola itu emang selalu naik turun gitu, nggak selamanya di atas. Iya, benar. Barcelona aja kemarin di atas, sekarang mereka di bawah gitu. Inter kemarin di Euro mereka di atas gitu. Ya, mereka di bawah. Dulu pas Piala Dunia Spanyol juara, tahun depannya mereka langsung gagal di grup itu. Jadi sepak bola itu selalu ada improve sebenarnya. Cuman gara-gara tergantung tim kepelatihan dan dari federasi sepak bolanya sebenarnya seperti apa. Dan itu yang membuat sepak bola menarik ya, karena tidak stagnan dan tidak bisa diprediksi gitu. Iya, benar banget. Iya, seperti Dybala mau ke Inter, saya tidak tahu. Ini perang psikologis mau jerang final Coppa Italia atau apa ini? Katanya Lukaku juga mau balik ya, atau enggak sih? Jadi Lukaku balik ke mana? Saya ini. Terus ada Origi join AC Milan. Karena sebelum Liverpool kan, jadi Origi mau ke Milan ya. Asik. Gitu. Terus ini tadi ada respon dari Bang Fahmi Nasri, katanya kenapa tidak kita undang kawan-kawan tifosi, karena basis tifosi sepak bola Serie A di Indonesia juga cukup besar loh Pak Sultan. Memang karena saya katakan ini baru pertama kita tes La Piazza Aperitivo, lihat respon, kebetulan di respon saya coba respon undang berapa dan cukup bagus saya pikir di Indonesia. Mungkin ini karena ini pertama ya, dan di Indonesia lagi Lebaran juga, harus balik kalau nggak salah, harus balik ya. Betul. Jadi sehingga kemudian tidak bisa bergabung. Tapi mungkin kita akan menjadikan salah satu aktivitas. Saya tidak tahu, tergantung Bang Pandu dengan Kak Dela ya. Kita akan diskusi mungkin bisa tiap minggu, tiap sekali 2 minggu, atau bisa jadi tentang sepak bola. Karena yang paling menarik di Italia ini adalah, saya pikir sepak bola. Tadi Bang Habib cerita bahwa sepak bola adalah salah satu faktor pendukung untuk studi di Italia. Kalau saya katakan faktor utama. Saya juga setuju banget. Kalau negaranya nggak jelas bolanya, males ya. Bola sambil nonton bola gitu. Jadi begitu. Jadi kita akan diskusikan ke depan saja. Jadi, apalagi ini menjelang akhir Serie A ya, ini pada panas. Bahkan di Twitter Italia, 2 hari ini ketika Inter sejak menang lawan Empoli, 2 hari ini selalu bicara tentang Milan Verona. Jadi trending terus ini. Jadi saya pikir itu bisa menggambarkan bagaimana sepak bola menjadi salah satu bagian dari kehidupan di Italia itu sendiri. Jadi makanya saya agak sayang jika ada kawan-kawan studi di Italia tapi tidak punya konsen yang tentang sepak bola. Jadi agak sayang aja. Betul. Gitu. Mungkin ada yang mau kasih catatan lagi, mungkin ada Kak Riri, kasih komentar dong. Komentar lah tentang Dybala nih, Ri. Gimana, Ri? Apa ya? Aku sih nggak se-expect teman-teman yang ada di sini lah ya. Jadi kalau aku benar-benar mungkin
bisa merepresentasikan orang-orang yang nonton bola nih karena ke-trigger beberapa pemain gitu kali ya. Jadi benar-benar awam nih, nggak kayak teman-teman yang lain di sini gitu. Cuman seru sih sebenarnya. Itali datang ke sini juga jadi kena apa ya, waktu baru datang vibes teman-teman yang ada di sini kan juga ketika ada pertandingan pada nonton bola gitu-gitu. Jadi sebenarnya semangatnya sih yang aku suka lihat gitu loh kalau lagi nonton bola gitu. Terus kalau ngelihat sekarang juga ya naik turun gitu, kayak contohnya juga Juventus aja deh, kayak tim yang aku support juga. Siapa yang sangka gitu pemain andalan mereka yang pegang nomor 10-nya gitu tiba-tiba udah hampir deal kontrak, angkanya udah disepakatin, tapi tiba-tiba manajemen berubah nih, nggak jadi mau kasih angka segitu, diturunin gitu, sampai akhirnya mereka juga memutuskan buat ambil Vlahovic, terus habis itu si Dybalanya akhirnya pindah gitu. Jadi kayak serunya adalah nggak ketebak kali ya, gitu. Jadi kayak ya ritmenya kita nggak bisa tebak, nggak ada yang pasti juga. Jadi mungkin serunya di sana sih, kayak gitu sih. Kalau dari aku. Tapi Jadi Copa ini ya di stadion mana ya? Jadi ya Roma. Roma. Iya. Makanya sayang banget nih, kirain bakal di Milan gitu kan, tapi ternyata di Roma. Jadi sudah legowo ya, Dybala pindah ke Inter, gimana Kak Lili? Ya udah legowo sih, karena kan ya kayaknya udah pasti 90% pasti pindah kan, udah nggak di extend juga, summer ini pasti dia lepas, tinggal kemananya aja sih, gitu. Seneng dia Mas ke Inter bisa nonton terus di San Siro. Nah, malah kalau pindah ke Milan lebih bagus deh, biar nggak salah kota. Fans Dybala itu bukan fans Juve kayaknya. Benar. Gitu. Silahkan rekan-rekan lain yang mau kasih komentar, Kak Dela, lain-lain. Kayaknya menarik juga kalau kita lihat komentar dari rekan-rekan daerah, mungkin dari dari kota lain maksudnya, bicara tentang sepak bola mungkin misalnya dari Firenze, Bologna atau kota-kota lain gitu. Itu gimana Tapi perkembangan di Roma misalnya ya. Soalnya dari tadi perkembangan yang ada di Milan, Torino, dan Genova aja nih. Tapi saya pernah di Roma dulu, setelah 5 tahun dulu. Vibe-nya Roma ini sangat kuat, saya tidak tahu. Itu bisa dilihat dari setiap pertandingan Roma. Jadi mereka punya lagu sendiri dan mereka nyanyi sepanjang ketika masuk stadion dan pulang stadion. Dan itu mempengaruhi orang-orang yang tidak suka sepak bola jadi ikut suka juga waktu itu, dan lagunya bagus itu Roma apa gitu. Jadi dan itu mereka nyanyikan masuk dalam tram, dalam stasiun kereta api, di piazza lain itu. Dan saya pikir itu momen yang menarik bagi saya, meskipun mendukung Roma, jadi cukup merasa sebagai penikmat sepak bola juga merasa bagian dari kultur sepak bola di sana juga. Nah, di kota lain bagaimana? Di Firenze juga hal yang sama. Jadi kalau Fiorentina itu kalah itu kelihatan tuh. Besoknya itu di kafe-kafe itu orang nggak mau, mukanya pada murung, nggak mau ngomong sepak bola, nggak pasti begitu. Satu atau cuma jadi dinamika sepak bola juga mempengaruhi dinamika psikologis kehidupan yang saya lihat ya. Jadi kalau dulu pernah di Firenze itu saya tinggal hampir 5 bulan. Ketika Fiorentina kalah itu besoknya itu orang pada mukanya masam semua itu. Mukanya ditanyain Uno Cafe. Gitu. Jadi, tapi kalau beda kalau Fiorentina menang, kalau besok, mereka itu seperti paginya itu seperti semangat menyambut hari baru. Hari itu kayaknya minggu terus kayaknya ya. Iya, hari itu akan minggu terus. Jadi itu yang menarik ya, dari saya lihat relasi antara sepak bola dengan dinamika warganya. Oke. Ada lagi yang menarik, Om Habib, kita bicara Coppa Italia. Udah dibahas belum? AS Roma masuk final tuh.
yang Oh, belum, conference. belum. Itu Baru tahu itu kemarin. iya, itu piala baru lagi ya. Jadi selain Iya, Champions League, baru dia baru ya, Oh, 2021. Europa ya, Conference League. ya Yes. conference. Kalau dulu memang ada 3. Dulu tuh ada Champions, ada Piala UEFA, ada piala namanya Winner dulu. Kalau dulu Piala Winner namanya. Nah, terus kemudian Piala Winner ini digabung jadi UEFA. Saya masih menikmati itu tahun-tahun segitu Piala Winner. Terus kemudian dia diadakan lagi, namanya bukan Winner ya, tapi Piala Conference ya. Tapi idenya hampir sama dengan Piala Winner. Jadi juara-juara dari liga non liga, jadi kayak cup ini, kayak FA Cup seperti Coppa Italia akan dikirim jadi perwakilan masing-masing negara. Dan Roma masuk jadi ini. Tapi kayaknya kita akan diskusikan di lain tempat ya, atau Betul. Om Sultan mungkin kayaknya menarik. Tapi yang pasti kita, ad hoc akan membuat satu lagi diskusi tentang Serie A pasti itu. Ini Sepak bola Italia. Seru. Ya, seru. Tadi join telat aja nih seru nih. Sorry Iya, ya, join telat ya. iya. Jadi kita akan diskusikan mungkin sebenarnya kita akan undang beberapa narsum, tidak hanya tifosi juga dan juga tokoh-tokoh sepak bola. Saya pikir kalau bisa tokoh-tokoh politik mungkin ada beberapa orang yang mau diundang dan sudah konfirmasi. Hari ini sebenarnya kita mengundang Zen, sebenarnya ZRS juga salah satu pundit sepak bola Indonesia, mungkin salah satu yang terkemuka. Tapi teman saya, masalahnya di hari ini di Indonesia sedang arus balik, jadi Indonesia itu family time ya. Family time dan Lebaran sangat penting bagi orang Indonesia. Jadi dengan segala hormat mungkin kita akan mengundang dia di lain kesempatan mungkin. Dan juga tifosi ya, tifosi mungkin menarik juga untuk kita undang, gitu. Oke, Om Habib, apalagi yang perlu kita diskusikan tentang Coppa Italia ini, yang dinamika Italia yang tidak lolos Piala Dunia juga perlu juga kita diskusikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi atau? Ada Kak Winnie yang sedang berbahagia. Gitu. Aduh. Tiketnya murah pasti nih. Kalau yang di rumah harus nonton sih. Gitu. Oh, Kak Winnie mah dukung PSG dia. Aku sebenarnya nggak ngerti bola, cuma waktu tahun lalu yang Euro 2020 itu kan yang menangnya Italia kan. Iya, Terus iya. selalunya satu Italia gitu kayak di setiap kota, ya nggak sih? Dela juga nggak sih? Del. Waktu itu benar-benar di tiap kota tuh, di piazza, di sentral kotanya tuh rame banget. Jadi meskipun nggak ngerti, ya udah ikut seru-seruan aja. Gitu. Bener banget. Aku juga awam banget ya Kak soal bola. Cuman gara-gara tahun lalu kan baru nyampe di Italia, terus ada Euro 2020 itu, jadi kayak ikutan nonton juga padahal nggak ngerti. Kalau ada nobar selalu join. Gitu aja sih paling. Cuman ini tahun ini Italia nggak masuk ke ini ya Kak, nggak lolos ke World Cup ya. Kedua kalinya berturut-turut. Iya. Tapi ini seru banget sih diskusinya tentang bola, dan bener kata Mas Erwin tadi, kayaknya ini baru pertama kali deh bahas tentang bola. Bener. Kayaknya next time kita live report langsung dari stadion nggak sih? Wah, boleh banget. Gitu. Iya, jadi memang vibe-nya juga bagus, respon kawan-kawan. Saya juga responnya. Mungkin kita akan diskusikan beberapa isu yang menarik ya. Tadi kita lihat ada Serie A, juga soal tifosi juga penting juga, misalnya. Orang Indo yang jadi pemain di sini juga. Iya, tentang jadi dan Indonesia juga, dan juga Indonesia punya klub sepak bola juga di Como gitu. Jadi kalau dulu Indonesia dipunya oleh Thohir pernah jadi presiden Inter Milan, yang jadi Menteri BUMN, sekarang Menteri BUMN, dan mereka jual lagi ke China. Jadi Indonesia cukup dikenal juga. Tapi yang mereka kenal, mereka dengar cuma Thohir, mereka tahunya. Indonesia ini Thohir cukup terkenal. Jadi kesempatan lain yang kita diskusikan, tapi itu
ini menjadi hal yang pertama bagi PPI Itali. Saya pikir belum pernah juga kita bicara agak ini ya, melihat sisi lain dari Itali. Jadi selalu kalau punya teman-teman dari Indonesia ditanyain, udah nonton sepak bola belum? Pasti begitu. Jadi, Betul sekali. Oke, Om Habib, apalagi yang mau kita diskusikan tentang Coppa Italia atau apa yang menarik? Kira-kira sepak bola Italia ini kan tadi kita banyak berbicara tentang gimana pendukung-pendukungnya yang langsung berada di sini gitu, bagaimana clash yang sering terjadi. Nah, menurut bagaimana juga nih seandainya perkembangan supporter tim besar Italia yang ada di Indo gitu. Menurut Mas Erwin kira-kira mirip juga nggak sih kayak di sini, atau mereka berantem juga kah, atau seperti apa? Mungkin jadi bahasan yang menarik juga tuh. Iya, saya pernah ikut dalam tifosi Inter Milan waktu itu juara berapa ya, berapa tahun lalu juara Liga itu. Jadi waktu itu di kota Jogja, dan itu ramai sekali fans Inter Milan, jadi sampai ratusan orang berkumpul. Itu baru satu kota ya. Kalau kita kalau kita coba pantau dinamika di media sosial, itu pembahasannya juga semakin menarik dan banyak sekali, dan penting juga kita PPI Itali untuk memfasilitasi rekan-rekan tifosi Serie A ya. Boleh. Ya, itu untuk yang ada di Indonesia khususnya. Yang ada di Indonesia pasti Indonesia ya. Memang isunya mungkin soal waktu ya. Soal waktu karena ada gap waktu antara Indonesia dengan Italia. Tapi jam-jam segini kayaknya masuk akal deh, maksudnya. Mungkin dalam bahasanya Bang Pandu dan Kadela, aperitivo. Aperitivo. Mau nambahin? Mau nambahin dong? Bang. Yap. Jadi nggak tahu sih udah dibahas apa belum. Nanti tuh tanggal 12 AC Milan tuh ngundang satu grup angklung di Indonesia buat tampil di San Siro. Oke. AC Milan. Namanya tuh gimana Riri ini yang tahu description-nya? Nah, jadi ini sih sebenarnya ada satu komunitas namanya Rumah Angklung. Nah, jadi Rumah Angklung ini mereka itu sempat bikin cover kolaborasi sama Milanisti Indonesia. Ada juga sih kalau mau cek di YouTube-nya gitu. Iya. Jadi mereka bikin cover dan akhirnya tuh di-acknowledge sama si AC Milan sih, sempat di-repost juga waktu Hari Musik Dunia gitu. Jadi memang salah satu foundernya Rumah Angklung itu Milanisti. Jadi mereka bikin tribute gitu deh ketika waktu itu Milan mainnya juga lagi down, lagi turun gitu. Mereka bikinin lagu ini supaya si Milannya bisa semangat lagi gitu. Terus udah beberapa tahun, kalau nggak salah dari 2018 deh mereka bikin. Akhirnya tahun ini mereka dapat official invitation buat perform nanti di Casa Milan. Gitu sih. Jadi mereka bakal perform tanggal 12 Mei langsung di Casa Milan dan ketemu gitu. Jadi mereka juga ajak Milanisti sih. Ada beberapa Milanisti juga yang join, sekitar tim mereka tuh 20 orang. Jadi bangga juga nih. Bahkan mereka sampai di-invite ke sini dan bisa perform langsung di depan si AC Milan kayak gitu sih. Menarik. Keren. Ketemu PPI Milan enggak kawan itu? Ketemu PPI Milan? Enggak ya? Iya. Ketemu. Kita bantuin yang ngurusin juga nih, nyari tempat, nyari logistik sebagainya. Cuma masih progres lah. Benar. Nanti rencananya juga bakal kumpul-kumpul bareng sih. Bakal ada komika juga, ada stand up komedian juga yang Milanisti. Mereka juga bela-belain sampai datang ke sini. Kalau teman-teman tahu itu ada Oki Rengga sama Marsha Widianto. Jadi nanti mungkin Mas Erwin atau Mas Habib kalau mau ke Milan juga tuh. Nanti rencananya bakal ada acara sih. Gitu. Kita masih cari tempat, masih coba arrange sekitar di Sabtu atau minggu depan. Bagus, keren nih acaranya nih. Di Casa Milan langsung di rumahnya Milan.
K9. Begitu. Iya, waduh ini berita bagus juga tuh kalau bisa kita undang ngomong PPI juga menarik juga tuh saling sharing itu kok bisa apa nama kayak Kok Milan bisa di gitu. invite gitu gimana Di ceritanya invite gitu. ya, Wah, gimana cerita. bener banget tuh, Iya. ajak ngobrol di sini juga bagus tuh. Seru-seru. Betul gitu. Sharing-sharing aja jadi gitu. Begitu. Jadi saya berharap ya Bang, PPI ini kita jadi ini ya, jadi learning hub, jadi tempat bersaling ini aja, saling apa dengan tagline-nya kan maju bersama. Jadi apa namanya tidak hanya untuk komunitas Indonesia di Italia, tapi juga kita punya implikasi. Kalau mujur-mujur ke depan itu kita bisa menghubungkan banyak hal. Mungkin salah satu pembicaranya sepak bola mungkin. Kalau kita bisa mendiskusikan tentang klub dan sepak bola dan tifosi dan mereka pasti tahu Indonesia adalah ceruk pasar yang besar dan banyak hal yang bisa dikerjasamakan dan PPI bisa menjadi apa ya, menjadi dinamisator atau menjadi pintu masuk untuk Jembatan ya. atau menjembatan antara Indonesia dengan Italia itu sendiri gitu. Gitu. Iya, itu menarik tuh acaranya ke depan, apalagi jika ada Marcel Widianto itu ya. Gitu. Ada lain kawan-kawan yang mau sharing tentang sepak bola mungkin? Yang pasti saya pikir kita akan tetap ya Kak, ya Bang Pandu, ya sama Kak Dela diskusi tentang sepak bola. Kita akan usahakan dalam minimal ya sekali sebulan kita akan bicara tentang update terbaru sepak bola. Keren. Budaya utama juga di sini, apalagi ya. Betul. Oke, saya pikir sudah hampir 1 jam kita diskusi di sini dan sejam tapi kayaknya cukup panjang kali lebar ya, semakin luas mendiskusikan dari Coppa Italia, tentang culture, tentang dinamika politik dan juga antropologinya dan lain-lainnya. Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan PPI Italia, ucap terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada catatan lain dari Bang Habib atau rekan-rekan lain, saya persilahkan tentang apa yang perlu kita lihat dari Coppa Italia dan sepak bola dan Italia deh, dan Indonesia kira-kira. Sepak bola itu adalah sarana pemersatu. Betul. Jadi jangan ada yang namanya kekerasan, perkelahian atau rasis itu janganlah, soalnya saya sudah merasakan gitu. Jadi saya harap ya dengan pertukaran budaya, budayanya adalah sepak bola gitu. Jadi ini adalah sarana pemersatu kita semua. Apalagi kalau di Indo. Oke, terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya. Saya pikir ini memang yang pertama diskusi sepak bola, tapi saya pikir bukan yang terakhir. Gitu. Dan mungkin kita akan diskusi beberapa topik-topik yang kita inventarisir sangat menarik tadi. Yang pasti mungkin paling dekat itu tentang rally Serie A. Kita akan jadi kita diskusikan ke depan. Beberapa isu seperti tifosi, tentang transfer, tentang pemain sepak bola yang berasal dari Indonesia dan banyak sekali saya pikir ya mungkin seperti kiper Sampdoria, Emil Audero juga dan beberapa orang-orang lain dan banyak hal yang bisa kita lakukan saya pikir untuk menjembatani tidak hanya komunitas Indonesia di Italia tapi juga Indonesia, Italia dan orang-orang Indonesia itu sendiri ke depan. Oke, saya mewakili rekan-rekan ucap terima kasih banyak kepada semua para peserta diskusi pada siang hari ini. Saya pikir selamat Lebaran juga bagi rekan-rekan yang merayakan dan selamat berakhir pekan. Dan sampai ketemu lagi dalam diskusi La Piazza Aperitivo ke depannya. Bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thank you. Grazie mille.